Kali ini kita akan menggunakan fitur Editable Poly dengan membuat sebuah meja dan kursi dari sebuah box. Oke, pertama-tama kita membuat sebuah box dari viewport top. Oke, membuat sebuah box persegi panjang. Karena ini tidak presisi atau tidak ada hitungannya, lalu kita ubah ke parameter. Mungkin menjadi 100, 200, dan mungkin tingginya menjadi 5. Lalu kita ubah segmen-segmennya menjadi mungkin 88. Oke. Lalu caranya mengkonvert ke editable poly dengan cara klik kanan, convert to editable poly. Oke. Dan pertama, sebelum kita mengotak-atik editable poly, kita ke viewport top, lalu maximize viewport toggle dengan klik sebuah icon di pojok kanan bawah ini. Oke. Yang kita lakukan pertama adalah seleksi di sini di box proses panjang kita. Lalu kita ke seleksi polygon. Lalu kita akan menseleksi dua bagian ini. Dan jangan lupa mengaktifkan Windows crossing-nya. Windows crossing-nya menjadi seperti ini agar seleksinya tidak menyebar kemana-mana, atau hanya yang masuk dalam seleksi saja yang bisa diseleksi. Oke. Kita menggunakan select dan uniform scale. Oke, kita bisa ubah ukurannya menjadi lebih ke persegi, jadi tidak terlalu persegi. Oke. Lalu kita convert seleksinya dari polygon ke vertex dengan klik Ctrl dan klik vertex. Oke. Bedanya dengan tadi, ini vertex itu digunakan untuk mengatur tempat dimana kita ingin meletakkan kaki-kaki meja tersebut. Ke polygon, kita hanya mengubah ukuran dari kotak tersebut. Oke, kita undo. Oke, jadinya seperti ini, jadi sebuah presisi seperti ini. Oke, kita ke polygon lagi. Kita pindah ke viewport perspective. Karena ini bukan wireframe tapi realistik, kita ingin memunculkan bagaimana wire-wire tersebut terlihat dengan mengklik F4 Active Faces, atau kita bisa klik di realistik ini lalu aktifkan Active Faces. Oke. Jika grid ini mengganggu, kita dapat menonaktifkannya melalui cara seperti tadi, tapi di perspektif. Atau mungkin kita bisa tekan G lalu hilang lagi gitu. Oke, kita seleksi polygon di 4 kotak. Kita klik. Oke. Lalu kita gunakan tool extrude. Kita bisa klik kotak setting ini. Extrude untuk memanjangkan atau menumbuhkan kaki-kaki di meja tersebut. Kita bisa menambah atau meninggikan extrude tersebut dengan klik pada tombol arah kanan. Ya. Tapi di sini kita akan menggunakan angka 70. Oke. Mungkin ini mejanya kita ingin sedikit lebih panjang, tapi tidak flat seperti ini. Mungkin kita ingin sedikit lebih mencuit ke sini, lalu membesar lagi, lalu memanjang lagi. Oke, klik enter. Lalu gunakan bevel. Bedanya bevel dengan tadi, jika extrude hanya dapat memanjangkan saja, tapi bevel dapat
menciutkan atau mengecilkan bagian yang kita seleksi. Tadi kan hanya ada satu, sekarang ada dua. Nah, yang ini adalah bagian untuk besar kecilnya seleksi kita yang kita inginkan, dan ini untuk panjang seleksi yang kita inginkan. Mungkin kita bisa gunakan 10 dan 3. Kita bisa gunakan Ctrl Z, dan mungkin min 3. Oke. Karena kita ingin klik enter, karena kita ingin membesarkannya lagi lalu memanjangkannya lagi, kita klik bevel, tapi kita rubah min 3 nya menjadi 3. Jadi apa ya, samin itu mungkin lebih kecil, hasilnya positif, itu akan membesar. Oke, saja. Oke, kita klik enter lagi, lalu kita extrude tapi tidak sepanjang yang tadi, dan kita bisa ubah angkanya menjadi 10. Oke, lalu kita ingin membuat sebuah kayu atau apa ya, sebuah pijakan di sini dengan cara masih dengan seleksi polygon. Klik di sini, lalu kita gunakan tool yang bernama bridge, atau bridge, namanya saja bridge, mungkin artinya dia dapat menghubungkan atau membuat sebuah jembatan. Salah. Kita klik bridge, atau lihat dia akan membuat sebuah sebuah pola baru dengan menghubungkan polygon seleksi yang satunya dengan yang satunya. Oke, kita klik yang bagian di sisi lain saja, bridge lagi. Oke, lalu kita ingin membuat sebuah pijakan lagi di antara kedua pijakan. Pertama-tama adalah kita ubah seleksinya ke edge, lalu kita seleksi dari viewport live, mungkin seleksi di drag dengan ditekan seperti ini, drag. Seperti ini, kita nonaktifkan windows crossing-nya seperti ini. Lalu kita gunakan tool bernama connect. Lihat, dia akan membuat sebuah edge baru di antara kedua edge yang kita seleksi. Jadi mungkin kita bisa ubah segmennya menjadi 2. Oke. Nah, kehebatan daripada connect ini adalah dia bisa membuat 2 garis atau edge yang sama, dan dia terletak pada tengah ini. Oke, kita mungkin bisa kecilkan seleksinya dengan mengubah angka di tengah ini, dan 20, atau mungkin 25. Ternyata terlalu besar, mungkin ini 25. Oke, kita hit oke, atau kita enter, serah. Atau mungkin oke. Kali ini kita akan mengubah seleksinya menjadi polygon lagi, caranya untuk melihat. Kita hit, kita pencet bridge. Oke, jadilah sebuah pijakan baru. Mungkin kita ingin mengejalkannya melalui select and uniform scale seperti ini.
kita bisa menghiasnya dengan cara lain. Mungkin kita bisa mengeceknya seperti ini lagi, udah lebih menarik. Oke, kita selanjutnya akan membuat sebuah kursi. Pertama-tama kita tidak ingin melihat meja ini mengganggu proses kita dalam membuat kursi, lalu jadi kita kembali ke create mode, lalu kita klik kanan hide selection sehingga meja tersebut tidak terlihat. Lalu kita membuat sebuah box lagi dari viewport top. Oke. Kita sekarang ingin menggunakan sebuah persegi, bukan persegi panjang lagi. Dengan membuat persegi panjang ini tinggal di drag seperti ini, tapi dengan membuat sebuah persegi kita dapat menggunakan kontrol dan juga menggerakkan seperti ini, atau kita bisa mengubah length dan width-nya menjadi length dan width-nya dengan angka yang sama, 100 kita ubah tingginya lagi ke 5. Oke, yang kita lakukan lagi adalah klik kanan convert to editable poly, karena saya tidak ingin ini mengganggu, jadi saya hapus. Oke, kita ke mode polygon, lalu kita seleksi 4 kotak ini, lalu kita gunakan bevel extrude, kita klik settingnya saja biar tidak terlalu repot. Mungkin kita tidak ingin kursi ini terlalu tinggi, jadi kita gunakan angka 60. Oke, kita klik OK, lalu di atasnya kita seleksi lagi dulu. Mungkin tidak setinggi yang tadi. Lalu kursi ini kita akan bikin lebih panjang lagi. Lagi karena mungkin tadi salah pencet. Oke, kita klik extrude lagi, mengubahnya menjadi 60 pin. Oke, kita ubah modenya menjadi vertex. Kita lihat tadi viewport font. Kita ingin ini bagian depannya lebih miring, jadi kita seleksi saja, kita pindah posisinya lebih mundur sehingga terlihat lebih miring seperti ini. Oke, kita bisa lihat untuk dari kursi ini mulai terlihat. Oke, sekarang kita ingin membuat sebuah sandaran di extrude atas ini. Oke, dengan cara seperti tadi kita dapat menggunakan connect, dan pertama yang kita lakukan adalah klik ke edge, lalu klik
klik lagi, klik lagi, klik lagi. Kita klik di antara dua poligon samping. Salah sesi. Oke. Kalau kita mungkin bisa gunakan connect lagi. Oke, tadi kita gunakan satunya aja. Ubah angkanya menjadi 1, segmen menjadi 1. Kita angkanya menjadi lebih mundur. Ya. Oke, mungkin 55 angka yang tepat. Lalu kita akan membuat, karena kita tidak ingin extrude dari atas sampai bawah menutupi, jadi kita seleksi saja dari pivot front lagi. Kita bedakan seleksinya menjadi seperti ini. Yang kita seleksi adalah bagian vertikal dari kursi tersebut. Kita gunakan connect lagi. Jadi kita akan mengubah angkanya menjadi 2, kita sedikit lebih jauhkan angkanya, lalu kita tinggikan lagi. Kita tinggikan lagi, kita turunkan lagi, kita turunkan lagi seperti tadi. Oke, kita klik OK saja. Kita gunakan bridge untuk menghubungkan dua poligon ini jadi sebuah sandaran. Oke, kita ke seleksi poligon, kita klik bridge lagi, kita seleksi dua nanti, lalu kita klik bridge menjadi sebuah selection baru dan menjadi sebuah sandaran. Sekarang kita bisa menggunakan extrude untuk membuat sandaran di samping kursi tersebut. Saya sebelumnya mungkin 5. Oke, pilih kursi kita, lalu kita akan membuatnya presisi dengan meja kita. Lalu klik kanan, kita ingin munculkan kembali meja tersebut dengan klik unhide all. Lalu kita ke mode create, geser. Lalu kita bisa gunakan align biar dia bisa lebih ke bawah, atau kakinya agar. Oke, kita bisa gunakan karena objeknya minimum. Jika pivot center adalah dia menyesuaikan pivot yang XYZ ini, kita center, ya kan, kotak di tengah ke maksimum, dia akan mencari nilai maksimum dari pivot tersebut. Jadi kita gunakan minimum saja. Oke. Lalu kita ke table poly lagi, kita sesuaikan meja dan kursi kita dan yang kita inginkan. Kita bisa mengubah menjadi lebih tinggi, atau mungkin menjadi lebih rendah. Kita ingin kursinya lebih kecil, kita alih lagi agar setara. Mungkin inginkan dudukannya tinggi. Oke. Jadilah
meja dan kursi kita. Lalu untuk sebuah lantai kita bisa gunakan plane dibuat dari viewport top. Lalu kita tengahkan dengan klik kanan move selection and move, lalu kita ganti word menjadi nomor. Kita bisa ganti angkanya ke 100 kemudian 10.000 kita bisa alin ini menjadi alin bersama kursi dan juga mejanya menjadi mini. Jadi kita bisa uncheck di position. Oke. Dan jadilah meja dan kursi kita. Jadi kita klik logo lalu save dari 1.3. Oke, waktu yang tepat untuk istirahat untuk video selanjutnya.